Bawang putih dan bawang merah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Seorang ayah, seorang ibu, serta anak remaja mereka yang bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya merasa sangat terpukul dan berduka atas kematian sang ibu. Sejak saat itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Sejak saat itu pula, seorang janda beranak satu dari desa tersebut sering berkunjung ke rumah Bawang Putih, membawakan makanan dan menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Namun ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang dan sering bepergian jauh untuk waktu yang lama. Prihatin dengan kondisi putrinya yang sering seorang diri, ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan janda tersebut. Bawang Putih pun mendapat seorang ibu tiri serta kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Ayah Bawang Putih berharap Bawang Merah dapat menemani dan membantu Bawang Putih agar Bawang Putih tidak merasa sedih dan kesepian. Meski sama-sama cantik, Bawang Putih dan Bawang Merah memiliki sifat dan kepribadian yang sangat berbeda. Bawang Putih sangatlah rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Di sisi lain, Bawang Merah sangatlah malas, boros, tinggi hati, dan mudah iri. Ibu tiri dan kakak tiri Bawang Putih ini juga sesungguhnya memiliki sifat yang jahat. Mereka awalnya sangat baik, tapi lama-kelamaan hanya berlaku baik kepada Bawang Putih ketika sang ayah ada di rumah. Ketika sang ayah pergi berdagang, mereka memperlakukan Bawang Putih layaknya pembantu dan menyuruhnya melakukan segala pekerjaan rumah, sementara mereka hanya duduk-duduk tanpa melakukan apapun. Sang ibu tiri juga memanjakan Bawang Merah dan memberinya apapun yang dia inginkan, tapi tidak pernah sekalipun melakukan hal yang sama pada Bawang Putih. Bawang Putih hanya bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga saat ayahnya ada di rumah. Bawang Putih juga tidak mengadukan ibu tiri dan kakak tirinya pada ayahnya, karena dia tidak ingin membuat ayahnya sedih lagi. Sejak menikah kembali dengan ibu tirinya, sang ayah tidak lagi terpaku pada kematian istri pertamanya. Namun malangnya, sang ayah pun jatuh sakit tidak lama kemudian dan akhirnya meninggal dunia pula. Tanpa keberadaan sang ayah, ibu dan kakak tiri Bawang Putih makin semena-mena. Setiap hari, Bawang Putih harus melakukan semua pekerjaan rumah, menyiapkan air mandi, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengurusi hewan ternak, hingga merawat kebun. Semuanya dia lakukan seorang diri dari subuh hingga larut malam. Bawang Putih juga harus melayani segala keinginan mereka tanpa waktu istirahat. Hingga pada suatu hari, ibu tirinya menyuruh Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Bawang Putih, cuci baju-baju kotor ini, dan jangan sampai ada yang rusak atau hanyut. Baik, Bu, jawab Bawang Putih. Ketika Bawang Putih mencuci pakaian-pakaian itu di sungai, tanpa sengaja salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus. Meski takut dihukum atau bahkan diusir dari rumah, Bawang Putih pulang dan menceritakan kejadian itu. Bawang Merah dan ibu tirinya langsung memarahi Bawang Putih. Dasar bodoh, selendang kesayangan Bawang Merah itu harganya sangat mahal. Anak sepertimu tidak akan bisa menggantinya seumur hidupmu. Cepat cari dan jangan pulang sampai kamu menemukan selendang itu. Dengan sedih hati, Bawang Putih pun menyusuri sungai demi selendang tersebut hingga larut malam, tetapi belum dapat menemukannya. Di tengah pencariannya, Bawang Putih menemukan sebuah gubuk yang dihuni oleh seorang nenek tua. Nenek tua itu hidup sebatang kara, tetapi dengan baik hati mempersilahkan Bawang Putih untuk masuk dan menginap di gubuknya. Nenek tua itu juga bertanya apa yang dilakukan Bawang Putih hingga bisa mencapai tempat itu, dan Bawang Putih pun menceritakan kejadian yang menimpanya serta selendang Bawang Merah yang hilang. Apakah nenek melihat selendang yang hanyut? Tanya Bawang Putih. Kebetulan tadi aku menemukan sebuah selendang ketika mengambil air di sungai. Mungkin itu milik kakakmu, kata sang nenek tua. Ternyata benar, selendang yang ditemukan dan disimpan oleh sang nenek tua adalah selendang kesayangan Bawang Merah yang hanyut. Sayang sekali, aku menyukai selendang itu, kata sang nenek tua. Baiklah, akan kukembalikan selendang ini, tetapi kamu harus menemani dan membantuku di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Baiklah, Nek, saya akan menemani nenek selama seminggu. Jangan bosan dengan saya ya. Dengan senang hati, Bawang Putih menerima syarat tersebut dan tinggal bersama sang nenek tua selama 1 minggu. Selama di sana, Bawang Putih sangatlah rajin membantu pekerjaan rumah sang nenek tua.
Karenanya, setelah seminggu berlalu, nenek tua itu sangat senang dengan bawang putih dan tidak hanya mengembalikan selendang bawang merah, tetapi juga menawarkan sebuah hadiah untuk bawang putih. Sang nenek tua membawa 2 buah labu yang berbeda ukuran dan menyuruh bawang putih memilih salah satu untuk dibawa pulang. Bawang putih, pilihlah salah satu dari 2 labu ini sebagai hadiah dariku, kata sang nenek tua. Awalnya bawang putih menolak, tetapi demi kesopanan pada akhirnya memilih labu yang lebih kecil. Bawang putih beralasan takut tidak kuat membawa labu yang besar. Sang nenek tua hanya tersenyum mendengar penjelasan bawang putih. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, bawang putih pun kembali ke rumahnya dan menyerahkan selendang bawang merah padanya. Sang ibu tiri pun marah karena bawang putih menelantarkan tugasnya selama seminggu dan hanya membawa pulang sebuah labu kecil. Dia merebut labu itu dari tangan bawang putih dan dengan penuh amarah membanting labu itu ke lantai. Labu itu pun pecah. Namun dari labu yang pecah itu, keluarlah berbagai emas dan permata yang berkilauan. Ibu tiri bawang putih yang melihatnya langsung merampas semua emas tersebut dan memaksa bawang putih menceritakan dari mana dia mendapat labu itu. Dengan emas dan permata yang sebegitu banyak, mereka akan menjadi kaya raya. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibu tiri yang serakah itu justru membentak dan memarahi bawang putih karena tidak mengambil labu yang lebih besar. Kemudian muncul sebuah rencana di benak ibu tiri yang serakah ini. Sang ibu menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama keesokan paginya dengan harapan dapat memperoleh labu ajaib yang lebih besar dan tentunya lebih banyak isinya. Bawang merah, pergilah ke rumah nenek tua itu juga dan pilihlah labu yang paling besar. Di dalamnya pasti terdapat lebih banyak lagi emas dan permata, kata sang ibu pada bawang merah. Bawang merah pun menyusuri sungai dan menemukan gubuk sang nenek tua dan tinggal di sana selama 1 minggu. Selama di sana, bawang merah sangatlah malas dan menolak membantu pekerjaan rumah sang nenek tua sedikitpun. Ketika 1 minggu sudah berlalu dan tibalah waktu bagi bawang merah untuk pulang, sang nenek tua yang kesal dengan bawang merah menyuruhnya pulang tanpa memberinya hadiah apapun. Hei nenek tua, bukannya kamu seharusnya memberiku labu, aku sudah membuang waktu seminggu hanya untukmu, kata bawang merah dengan ketus. Sang nenek tua memandang bawang merah sesaat sebelum membawa juga 2 buah labu yang berbeda ukuran dan menyuruh bawang merah memilih salah satu untuk dibawa pulang. Tanpa pikir panjang, bawang merah menyuruh sang nenek memberikan labu yang lebih besar padanya, dan kemudian dia segera berlari pulang tanpa kata terima kasih ataupun pamit. Setibanya di rumah, sang ibu yang melihat labu yang dibawa bawang merah merasa sangat senang karena dia yakin terdapat banyak sekali emas di dalamnya. Untuk mencegahnya melihat atau bahkan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih pergi mencuci pakaian di sungai. Setelah bawang putih pergi, bawang merah dan sang ibu mengunci diri di kamar dan segera membelah labu besar tadi. Dalam bayangan mereka, dari dalam labu itu akan keluar emas dan permata yang melimpah. Namun ternyata bukan emas dan permata yang ada di dalamnya. Dari labu besar itu, keluarlah ratusan ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan itu lantas menggigit bawang merah dan sang ibu yang serakah itu. Ibu dan anak itu pun meninggal akibat ketamakan mereka sendiri. Sedangkan bawang putih menjadi sebatang kara. Namun karena sifatnya rajin dan baik hati, bawang putih sangat disayangi oleh masyarakat desa itu, dan bawang putih pun hidup dengan bahagia.